Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tentang dia ya. Ini tentang dia, lanjutan dari energi dua hati, tentang orang yang dealing sama zodiak Capricorn. Orang yang dealing sama zodiak Capricorn pengen move on tapi nggak bisa karena ada kenangan masa lalu yang selalu disimpan ya, masih tersimpan jadi nggak bisa move on. Kenapa nggak bisa move on? Kita buka ceritanya seperti apa ya. Ini Hangman, seseorang di sana mau maju nggak bisa, mau diem di tempat nggak bisa, mau mundur juga nanggung gitu ya. Ini kartunya Kak, kita buka cerita tentang dia, seseorang yang pernah deket sama zodiak Capricorn. Di keadaannya nggak bisa move on katanya ya, karena emang masih ada rasa, mungkin ada kenangan masa lalu yang terus aja dia ingat sama zodiak Capricornnya tentunya. Kita buka aja yang pengen tahu tentang keadaan dia seperti apa sih sekarang saat ini gitu ya, apa yang sedang dia jalani, apa bagaimana keadaannya, keadaan sekitarnya. Ini kartunya Capricorn, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya ya. Bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, karena ini tarikan energi banyak zodiak Capricorn, tarikan energi banyak yang dealing orang, banyak orang yang dealing sama zodiak Capricorn. Kita cabut, ini tentang yang ada di perasaan zodiak Capricorn, seseorang di sana sedang apa gitu ya di keadaannya. Pikirkan Capricorn, siapa ini? Ini kartunya ya. Mau ada rasa kecewa, jadi pernah dikecewain sama zodiak Capricornnya, pernah ada rasa kecewa di hubungan ini, di keadaan ini gitu ya. Iklan dulu. Terus dia ada keinginan maju di depan, mungkin bisa menemukan kebahagiaannya, tapi nggak bisa karena di waktunya dia sedang melepaskan zodiak Capricorn, kadang ingetan ada gitu ya tentang kenangan masa lalu, melihat apa tentang kenangan saat bersama zodiak Capricorn, masih berat buat melepas. Walaupun di keadaan hubungan ini ada rasa kecewa ya yang dia rasakan, dia juga kecewa, mungkin zodiak Capricorn juga ngerasa kecewa di keadaannya. Terus apa sih yang sebenarnya dia lakukan di keadaannya? Ada apa gitu? Kenapa terus aja ngingat kenangan masa lalu saat bersama zodiak Capricorn? Makanya dia nggak bisa move on. Kita buka cerita keadaannya seperti apa ya. Lanjut ceritanya, silahkan yang belum subscribe dulu, share, like, komen. Terima kasih. Salam kenal buat semuanya dari saya Rizky ya. Kita lanjut ceritanya. Capricorn, halo. Seseorang di sana kenapa sih nggak bisa pergi gitu ya, padahal di depan kayak ngelihat kebahagiaan, tapi terus aja mengingat saat kebersamaan zodiak sama zodiak Capricorn ini ada kebahagiaan yang akan mau dicapai gitu, tapi berat. Ini keadaannya sebenarnya akan dia gitu ya, udah dihadapkan sama masa depan, sama kebahagiaan yang mau dia tuju, tapi yang bikin berat dia buat maju ke situ ya kenangan bersama zodiak Capricornnya di masa lalu ya. Ini masih takut buat ngerencanain sesuatu. Kita buka aja energinya Kak, biar nggak bingung ya, biar nggak pusing. Kita buka energinya, nanti aku ceritakan satu-satu tentang keadaannya. Ini targetnya meleburkan Kak, tapi Hangman belum bisa ya, belum mampu. Padahal udah ada pilihan, bukan pilihan, udah ada rencana dia buat kedepannya dari keadaan. Emang sebenarnya yang terbaik seperti ini Kak, perpisahan. Tapi kalau perpisahan perasaannya, hatinya masih menginginkan zodiak Capricorn ya berat, walaupun dihadapkan dengan kebahagiaan yang akan ditempuh ya, akan menemukan kebahagiaan sebenarnya kalau udah mampu melepas zodiak Capricornnya. Ini terasa berat. Kenapa berat gitu ya? Kita buka energinya. Kenapa berat? Ini berat karena esopan, karena masih terus ngejaga gitu hubungannya supaya baik-baik aja, tapi ternyata nggak sama, nggak bisa ya, nggak bisa bersatu karena ada perbedaan mungkin di keadaannya, jadinya lelah, capek di kesendiriannya, di kehidupannya dia. Ini berat buat mencapai tujuan. Sebenarnya gini ya, ini seseorang kayak dihadapkan akan ada kebahagiaan, bisa aja dipertemukan sama orang lain atau akan membuka lembaran baru, menikah atau apa gitu. Cuman yang ngehalangin kenangan saat bersama zodiak Capricornnya nggak bisa lepas, masih tetap aja ada di perasaannya, ada di pikirannya. Kenapa seperti itu? Kayak masih ngejaga gitu tentang
masih ada kontak, masih ada ngasih kabar ke zodiak Capricorn, sedangkan di sini zodiak Capricorn two of one, nggak ada kebersamaan ya, kayak nggak ada kebersamaan, jadinya lelah sendiri, capek sendiri, jadi nggak sama-sama sebenarnya. Apa yang dia rasakan beda sama apa zodiak Capricorn rasakan. Maka dari itu ini hubungan kalaupun dipersatukan nggak akan ada kesamaannya gitu, udah beda, udah nggak bisa sama-sama, nggak bisa saling. Ini kartu tengahnya tentang desan, tentang pencapaian yang akan dicapai. Kita buka energinya ya, tentang pencapaian. Ini banyak rencana, keinginan, bukan keinginan, ini kayak keadaan yang ngajak udah maju ke depan. Ini dipertemukan sama seseorang, cuman dia nggak mampu memilih karena pemikirannya masih ada di zodiak Capricorn. Masih banyak angan-angan yang pengen dia usahakan, yang pengen lakukan sama zodiak Capricorn, tapi Queen of Swords, pikiran harus tegas gitu sama pendiriannya. Dia nggak ngerasa apa yang didapat nggak bisa buat ngebahagiain dia gitu. Intinya seseorang di sini nggak mensyukuri apa yang dia punya saat ini, nggak bisa mensyukuri tentang kehidupannya, tentang keadaannya. Karena apa ya? Karena keinginannya bersama zodiak Capricorn. Tapi mungkin karena sesuatu hal yang terjadi, ini ada Queen of Swords, ada ketegasan di dirinya, di pendiriannya. Tapi tegas bukan berarti nggak sayang ya. Makanya dia selalu mengingat kebersamaan sama zodiak Capricorn, ya merasa sayang masih ada. Cuman emang dianya nggak bisa mensyukuri mungkin di saat sama zodiak Capricorn bersama, ya dianya lebih ke memilih jalan yang dia yakini benar. Ternyata setelah ada perpisahan ya seperti ini. Apa yang dia mau nggak bisa dia dapatkan. Apa yang dia inginkan ternyata ada di zodiak Capricorn. Terus rasa kecewa yang terjadi di hubungan sama zodiak Capricorn tadinya kenapa? Mungkin kesalahpahaman yang terjadi aja gitu ya. Di keadaan ini targetnya dia buat kedepannya berusaha yakin tegas sama apa yang dia rencanakan buat masa depannya. Kita buka rencananya kemana gitu ya, biar zodiak Capricorn siap-siap. Ini rencana seseorang di sini kemana gitu di keadaannya, soalnya ada keinginan begini takut, ada keinginan begitu takut gitu ya. Mau rencanain ngedeketin zodiak Capricorn masih ada takut, mau ngerencanain ke depan masih menghalang kenangan-kenangan saat bersama zodiak Capricorn. Jadinya ya ketakutan sama keinginan sama rencananya sendiri gitu. Kita lihat apa sih yang terjadi di keadaannya, di kehidupannya, biar zodiak Capricorn nanti siap-siap ya. Ini nggak akan semua resonate Kak. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi ya. Kita lanjut terus. Yang belum pijit tombol like silahkan pijit tombol like-nya ya. Terima kasih banyak support dukungannya Kak, biar kita nanti ketemu lagi. Makasih dukungan supportnya buat channelnya Rizky Tarot. Kita lihat ada temptan di sini, ada keseimbangan dari alam. Sebenarnya dia dipertemukan sama seseorang atau sama keadaan ya yang bikin dia bahagia. Kebahagiaan didapat Kak, apa yang dimau, apa yang direncanakan bisa dia dapat di keadaannya, malah bisa aja dipertemukan sama orang baru gitu ya. Kita buka aja energinya biar kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di keadaannya. Temperan mah biasanya dikasih celah buat apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Cuman dianya nggak bisa bertahan sama keadaannya, nggak mampu bertahan karena emang pikiran ada di Capricorn ya. Jadi gini, di saat udah ada perpisahan sama zodiak Capricorn, dia dipertemukan sama orang baru, dipertemukan sama pekerjaan yang mungkin nyaman buat dia, tapi dianya susah buat berjuang gitu. Kayak gampang menyerah sama rintangan-rintangan yang ada di dirinya dia. Makanya apa yang seharusnya itu menjadi pencapaian malah nggak ketemu karena penghalangnya ya emang kenangan masa lalu yang selalu dia ingat. Targetnya kemana di keadaan ini? Targetnya dia berusaha dulu buat ngelepasin zodiak Capricornnya dari perasaannya, dari keinginannya, karena emang terlalu berat ya buat ninggalin seseorang zodiak Capricorn itu. Kenapa terlalu berat? Apakah ini hubungan dulu lama bisa lebih dekat, bisa saling mengerti gitu sampai sesuatu hal terjadi di keadaannya, sampai bisa ada perpisahan. Tapi mau nggak mau target ke depan dari keadaan ini ya memilih jalan dia sendiri gitu Kak. Mau memilih jalan dia Ten of Cups untuk bersama orang yang disayang. Orang yang disayang mungkin orang yang dipertemukan baru ini ya. Four of Pentacles, targetnya sebenarnya jangan terlalu memikirkan zodiak Capricornnya, karena emang kebaikan-kebaikan di dirinya dia juga datang. Jadi balik lagi ke zodiak Capricorn ini, keadaan seperti ini ya karena emang dijauhkan sama keadaan, sama alam, the dead. Jadi kita harus bisa
ikhlas, harus bisa rela sama apa yang terjadi di keadaannya. Mungkin zodiak Capricorn juga nanti di depan atau saat ini udah dipertemukan sama orang yang tepat gitu. Mungkin lain kali saya buka tentang seseorang yang datang ya, orang yang baru yang akan datang gitu Kak, bukan orang di masa lalu aja. Kayak seperti yang komen tadi, siapa yang di bawah komen. Kita lihat ini udah ngusahain buat hubungan sama zodiak Capricorn, tapi kegagalan demi kegagalan terus aja dirasakan, yang sampai dia memaksa diri untuk menerima kenyataannya. Ya udahlah seperti ini gitu ya, keadaannya emang mungkin nggak bisa bersatu buat hubungan ini, karena seperti apapun dia ngusahain, karena ada kayak ada kecewa yang datang gitu. Hangman kenapa datang? Hangman mah biasanya ada sesuatu dari dirinya dia yang belum baik di keadaannya ya, yang belum diperbaiki atau di zodiak Capricornnya. Soalnya kalau Hangman datang berarti ngejaga diri kita, ngejaga zodiak Capricornnya, ngejaga seseorang di sananya ya, supaya tidak lebih sakit hati lagi di keadaannya. Jadi biasanya alam yang misahin, keadaan yang misahin. Ini The Death Kak, The Death datang, alam berarti akan ada tunas baru. Udah hubungan ini, hubungan zodiak Capricorn sama seseorang di sini udah berakhir di keadaannya, di keadaan sebelumnya juga udah berakhir. Target kedepannya juga akan membuka tunas baru ya di keadaan yang barunya. Kita lihat target kedepannya The Death, walaupun ada kesedihan di keadaannya, tapi mau nggak mau dengan sangat terpaksa gitu ya harus ngikutin keadaan di depan. Pasti akan ada tunas baru. Cuman dianya nggak ngusahain, lebih ke diam aja ya, nggak ngusahain. Karena apa? Karena emang masih menginginkan zodiak Capricorn. Terus kadang dia ngusahain pengen ngedeket zodiak Capricorn, pengen bisa bersama lagi sama zodiak Capricorn, tapi justru itu yang malah nyiksa dirinya sendiri gitu. Karena emang keadaan yang udah misahin susah Kak. Kalau keadaan yang misahin gitu ya, kadang kita mau ketemu atau mau gimana ada aja penghalang, bisa dari keluarga atau ini punya rencana janji ke diri sendiri ya pengen nemuin zodiak Capricorn. Kadang halangan dari mana aja. Ini Hangman. Kadang halangan ada aja, ada pesan ngedadak gitu, ada sesuatu yang ngedadak yang penting jadinya nggak jadi. Besok lagi nyoba lagi, ada lagi penghalang nggak jadi lagi gitu ya. Ada niatan buat usahain untuk bersama, cuman emang The Death mah dari alam, keadaan yang misahin, udah peleburan gitu ya. Kita lihat di keadaan sekitarnya ini memaksa dia untuk maju ke depan, bukan maju ke belakang, bukan memikirkan zodiak Capricorn ya. Keadaan sekitarnya memaksa buat maju ke depan. Soalnya apa? Keadaannya Hangman Kak. Apapun yang dia usahakan, apapun yang dia rencanakan, kalau pikiran dia, kalau keinginan dia masih ke zodiak Capricorn, ya desain ini nggak akan tercapai. Maka dari itu berat buat ngejalanin semua ini, padahal di depan sebenarnya buat dia akan ada pencapaian. Mudah-mudahan di zodiak Capricorn juga udah ketemu pencapaian di kehidupannya ya. Ini yang dia takutin apa? Menunggu ini gitu ya. Ada ketakutan di saat menunggu ini. Dia sebenarnya seharusnya jangan menunggu ya, harusnya berpikir buat maju ke depan. Kalau menunggu gini, ini yang halangin The Death Kak. Udah ada perpisahan, udah ada peleburan. Jadi sebenarnya bukan takut untuk menunggu, tapi yang ditanyakan apa sih yang ditunggu gitu. Kalau sesuatu yang ditunggu pasti datang mah, menunggu hal yang mudah ya. Yang berat mah tahu gitu, yang apa yang ditunggu gak bakal datang. Hal yang paling berat itu. Target dia keadaan kedepannya apa? Berusaha mencari ketenangan di pikirannya, ya mau nggak mau pergi di keadaan ini. Dianya mau nyari kebahagiaan yang lain. Target kedepannya itu ya emang dari keadaan juga seperti itu ya. Makanya The Death datang. Ini harusnya dari keadaan sebelumnya dia harusnya bisa move on. Kalau untuk bersama juga kayaknya dari keadaan ini bisa dicapai, tapi kalau nggak saling, apa yang mau diusahakan gitu ya. Soalnya perasaan cinta, kasih sayang, kebersamaan ya harus ada 2 orang, 3 orang, 2 orang yang usahain. Kalau cuman 1 orang yang usahain nggak akan ketemu kebersamaannya, kebahagiaannya nggak akan ketemu ya. Seperti itu zodiak Capricorn tentang dia. Seseorang yang dealing sama zodiak Capricorn berarti tentang perasaan masih ada, keinginan untuk memperbaiki masih ada, cuman keadaan aja, alam aja yang nggak ngedukung sama keadaannya ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak yang udah support terus, dukung terus channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak ya. Terus yang udah belanja parfumnya Rizky Parfum, makasih banyak buat semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.